bertemu lagi dengan kita di Madam Talk. Buat kalian yang nggak tahu apa sih itu Madam Talk tuh kita kayak apa sih namanya? Bincang-bincang lucu. Iya, ada konsultasi juga, kayak ngobrol santai sih. Jadi kayak kalau buat apa ya? Itu enggak ngeblend tiba-tiba ya intinya kita berbincang-bincang, hanya ngobrol, acara seru-seruan ya nggak sih, daripada buat kalian yang kayak mau lihat konsultasi tapi pengen yang ringan gitu, nggak berat kayak bisa berbagi informasi gitu ya. Nah, betul banget. Oh my god. Oke, hari ini kita bakal ngebahas, kan di sini aku kayak sebagai staff ya di Madam Beauty Clinic, dan di sini kita ada dua dokter kita, dokter Iwana dan dokter Ica. Di sini ada guest star kita, Anita Purbalinggo. Primadona Madam. Ini ada Primadona Madam, Ratu Gimmick. Kita bakal sebenarnya kita ngobrol aja sih tentang kayak aku tuh di sini tuh selama di Madam tuh pernah diapain aja gitu. Aku dulu kali ya? Boleh. Kalau aku dulu pernah di filler apa sih tuh? Waktu itu karena kan aku nggak simetris sekarang apa ya? Waktu itu karena kajian di mukanya kan oval ya, maksudnya nggak ada kontur sama sekali. Betul. Dan kalau kita lihat dari samping, coba tak nengok dulu. Sekarang sih udah bagusan ya. Pipinya itu flat kalau dari samping. Makanya kemarin itu kita pakaikan filler sedikit untuk menaikkan area pipi supaya ala-ala kayak Korea gitu loh, mukanya awet muda. Gitu. Jadi untuk waktu kemarin tuh aku di filler pipi tuh aku pikir tuh sakit, ternyata enggak, karena dari fillernya tersebut udah ada anestesinya tuh kayak. Bener. Jadi pas disuntikin tuh bener-bener gak sakit sih, kayak kalau 1 banding 10 tuh kayaknya kayaknya. Terus aku pernah di apa lagi ya? Ini ya dok ya, botox ya? Oh iya, ada Egiosal. botox egiosal. Apa sih dok botox egiosal itu? Jadi biasanya kan ada pasien-pasien yang kayak gini. Nah gitu. Jadi dia ada Tuh ada 2 dong. ada apa sih, bahwa ada lekukan di bawah matanya, biasanya bikin jadi kayak lebih kurang fresh. Nah kita botox supaya si jendolannya itu nggak ada, jadi lebih smooth. Kayak artis Korea gitu ya, banyak artis Korea, padahal gak kayak artis Korea. Tapi kalau botox di bawah mata tuh bisa buat nyerahin juga nggak sih dok? Enggak sih, cuman menghilangkan kerutannya aja. Jadi garis-garisnya lebih pudar, mungkin bisa juga ya jadinya kan karena lebih mulus kelihatannya, makanya kelihatan lebih cerah juga gitu, nggak berlipat-lipat. Dan botox ini sifatnya nggak permanen, jadi butuh pengulangan. Untuk alergen biasanya setahun ya. Maksimal 6-9 bulan, tergantung metabolisme masing-masing pasien. Tuh tergantung dari makanan dan minuman yang kita konsumsi juga. Kayak kalau aku kayaknya itu aja sih. Nanti aku mungkin setelah Lahiran. Mau ngapain? Mau intipung itu mengecilkan sama Tapi kalau stretch mark ya, ya. biasanya kalau orang ngomong kan stretch mark ya. Ada stretch mark. Stretch Atau stretch. Tapi ada stretch juga kan, kadang kalau misalkan udah lahiran tuh kita Baby blues. ya bisa jadi. stres tuh yang gini gak sih? Bukan stretch. Paling itu aja sih kalau aku pas selama di Madam. Untuk facial juga aku cobain beberapa facial, dan di sini tuh para beauticiannya bersih banget saat ekstraksi, dan ada beberapa macam facial juga di kita, ada baby skin, hydro facial, dan yang lain-lain. Aku pernah coba itu semua. Dan mungkin di sini juga ada pemeran utama kita yang mungkin dia paling senior ya di sini. Betul, dan kita sama senior dan juga Paling aja yang paling banyak dipermak mungkin ya. Iya, jadi kira-kira nih si Kak Anita ini pernah ngapain aja nih Kak selama di Madam? aku dulu pertama kali tuh di filler hidung. Filler hidung tuh aku pikir sakit ya, karena dari dulu tuh aku beneran gak mau dan gak berani sama jarum.
ternyata aku nyobain si filler hidung ini ternyata ya nggak gitu sakit banget, nggak seperti apa yang dibayangin ya. Kalau apa sakitnya tuh mungkin dari 1/10 tuh ya 2 lah ya. Gaya ya 2. Karena kita emang nggak sakit itu gitu. Cuman emang kalau misalkan kita ngeliat si jarunya emang agak ngeri ya. Kalau misalkan nggak tahu ya, belum pernah ada tindakan nih trennya sakit. Filler hidung tuh kayak mati pakai filler hidung kan nih. Itu di silikon kakak. Oh sih, Iya, beda. Beda. Oh, filler sama filler tuh Tapi beda. kalau filler itu tuh sebenarnya ini nggak sih dok, kurang recommended nggak sih ya, buat Memancungkan gitu maksudnya. Sebenarnya tergantung kondisi pasien masing-masing sih. Ada pasien yang lebih cocok untuk di filler hidung, terutama yang mungkin bentuknya mungkin udah mancung, tapi dia kayak bengkok gitu. Nah kita bisa perbaikin sedikit-sedikit, nah shape-nya pakai filler lebih mudah dibandingkan pakai benang. Tapi mungkin kalau yang kayak pesek banget, ya bisa kita langsung benang atau mungkin kombinasi juga bisa. kalau misalkan apa namanya filler hidung itu bisa bleber juga nggak sih dok? Ada resiko. Iya, resiko ya. Ada resiko. Paling aman emang paling bagus emang ini ya si Pengen ya di sponsorin benang ya. Boleh kode-kode dikit nggak kamu? pengen mancung kayak tren-tren yang ada di Asuka itu loh. Atau mau sekalian pasang tindikan mau di sini atau di sini? Itu tindik itu buat ini nggak sih, ngurangin ngorok nggak sih? Emang gila ya? Iya katanya kan ada tuh yang kayak ibu yang ono tuh. Oh iya ya. Ibu Kira itu Itu kan rumah intip deh. kan. Mohon maaf. ibu yang yang ono biasa. Oh iya Udah lupa. lanjut. Terus aku pernah ini juga sih, kita balik ke topik lagi ya. Oh MC ya? Terus udah pernah di magic lifting juga. Saya pikir juga rasanya tuh sakit ya, ngeri ya, karena dari apa namanya, sebelum tindakan kan konsultasi dulu sama dokter bilangnya nanti ada jahitan di sini di rambut. Wah itu udah kepikiran itu sakit nggak ya gitu. Ternyata sama ya tetap sakit, cuman sakitnya daripada yang si filler hidung yang kemarin itu ternyata lebih sakitan filler hidung kalau kataku. 1/10 kali. Yes, jadi minimal banget mungkin nggak berhasil. Iya dong, kan sambil video. Iya, sambil apa namanya bisa bikin konten Konten. juga, iya. Terus banyak juga sih pasien-pasien yang tindakan magic lifting tuh malah Santuy. tidur ngorok. Bener. Kak bangun kak, udah selesai, sampai digituin. Saking enjoynya ya treatment si magic lifting ini. Terus paling itu kalau untuk treatment muka kayak skin booster aku udah pernah cobain mochi botox itu ternyata juga bagus di aku, bisa lembab. Terus besoknya tuh kayak bangun tidur tuh langsung kinclong gitu loh muka tuh. Iya hilang dari muka bumi gitu ya. asli dong. Gitu aja sih ya, dari aku yang aku udah pernah coba. Kalau untuk kayak facial di sini kita coba Biasanya paling kita gantian ya sama beautician ya biasanya. lagi ya. Iya. Kalau lagi rame boro-boro mau facial ya, minum aja kagak sempet. Ya satu pegangan apa ya enggak. Untuk kalian itu paling itu aja Kak untuk perawatannya. Di sini juga nanti kita bakal wawancara beberapa staff kita juga yang memang pernah treatment di kita ya. Kalau untuk dokter sendiri kayak ketika kayak ada sesuatu yang baru nih biasanya suka dicobain dulu nggak sih dok ke anak-anak gitu? Harus, malah mereka menjadi probandus. Makanya mereka itu pasti akan dagdikduk daya. Karena dia cantik duluan dibandingkan pasien-pasien. Dia paling pertama cakep dan dia sebagai role model untuk pasien-pasien juga. Terima kasih. Udah paling untuk pembahasan tentang apa sih? Sekarang kita ngobrolin apa sih? Pengalaman gitu ya. Pengalaman sebagai staff madam tuh kayak pernah di apain aja sih? Sebenarnya kayak plus minus sih jadi staff madam ya. Plusnya tuh kita dapat glowing, jadi cakep. Dan Minusnya apa tuh minusnya? minusnya diburu-buruin sama temen. Ayo jadi probandus, ayo jadi probandus. Ada tuh kayak nyawa duk
perasaannya udah kayak gak enak. Aduh, Aduh, ada teman baru nih, siapa nih korban pertama nih? korban pertama kalau gue jujur nih, gue nggak mau jadi Tipsnya korban ya. pertama. Ini tipsnya nih, nggak mau jadi korban pertama karena korban pertama tuh pasti kayak ya kali ya nanti ya, namanya juga pertama ya. Gue selalu maunya kedua, karena ketiga. Tapi kalau lagi hoki bisa loh, jadi kayak misalkan Fiora, maaf, kakak Andi itu hidungnya OP ya? Kagak Enggak, diapain? di Filler. filler Mukanya glowing diapain? di mochi. Air wudhu. Oh iya, duduk. Wudhu kan? Oh iya bener, air wudhu ya Allah. Oke, sekian obrolan dari kita semua, perbincangan tentang para staff yang kerja di sini, tentang treatment, tentang konsultasi ya dok. Kita bakal lanjut di episode selanjutnya. Jadi selalu nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.